namanya tujuannya ini. Nih, sepsis. Sudah tahu semua kan sepsis kan? Kalau kalian ini itu apa? Kasusnya apa? Kasusnya tentang apa? Kasusnya diskusi tentang apa sekarang? Apa? Autoimun. Autoimunnya apa kasusnya diskusi? Kasusnya diskusi sekarang bukan tentang sepsis berarti ya? Halo? Apa? Oh, SLE. Oh ya, ini tentang sepsis ya. Sepsis merupakan sindrom klinis. Ini ya. Jadi ada abnormalitas akibat adanya infeksi. Jadi ada respon dari host terhadap infeksi. Dan dapat menyebabkan disfungsi organ multiple serta kematian. Jadinya sepsis itu disebabkan karena infeksi gitu ya. Nah, ini jadi kasusnya ini juga lumayan banyak dan juga banyak menimbulkan kematian. Biasanya lebih banyak kematian terjadi pada orang-orang yang lansia di atas 65 tahun. Jadi banyak sepsis itu yang disebabkan karena bakteri. Jadinya bakteri ya, walaupun yang lain-lainnya juga mungkin. Bakteri ini ya, kalau dulu gram positif itu sering itu menyebabkan sepsis. Kemudian gram negatif juga ada. Kemudian jamur juga bisa menyebabkan sepsis. Tapi banyak juga sepsis itu yang organismenya sulit diidentifikasi. Kemudian virus juga bisa ini ya. Kalau zaman tahun 2020-an itu kan dulu ada COVID kan, nah itu juga bisa itu. Kemudian influenza, kemudian virus-virus yang lain itu bisa menyebabkan COVID. Menyebabkan sepsis. Salah satunya COVID gitu ya. Kemudian ini keparahan penyakit. Keparahan penyakitnya ya, ini orang yang sepsis itu bisa terjadi disfungsi organ. Yang paling sering disfungsi organ ini biasanya adalah akut respiratory distress syndrome, pasiennya sesak, saturasinya turun. Kemudian ada akut renal failure, jadi ada gagal ginjal akut. Dan kemudian ada disseminated intravascular coagulation atau DIC. Nah, pada orang yang mengalami ARDS ini atau acute respiratory distress syndrome itu biasanya yang kena itu paru-paru. Nah, itu nanti pasiennya bisa berujung kematian kalau misalnya tidak diatasi. Kemudian gagal ginjal akut ini juga sering terjadi. Kalau di IC itu disseminated intravascular coagulation itu biasanya itu terjadi penggumpalan di pembuluh darah. Jadi darahnya itu menggumpal sehingga banyak terjadi trombus. Nah, karena dia banyak terjadi trombus, maka faktor-faktor koagulasi yang dipakai. Nah, justru dia karena faktor koagulasi yang dipakai itu di sisi lain walaupun dia terjadi pembekuan, dia mudah sekali terjadi perdarahan. Ini ya. Jadi sepsis itu merupakan kontinum dari disease severity ya. Mulai dari infeksi dan bakteremia sampai sepsis dan septic shock yang dapat menyebabkan multiple organ dysfunction syndrome atau MODS dan kematian. Nih. Kemudian dulu ada yang namanya systemic inflammatory response syndrome. Jadi gejalanya seperti sepsis tapi tidak ketahuan bakterinya. Kalau sekarang sih sudah jarang dipakai lagi. Kemudian memang ini ada definisi-definisi ini oleh berbagai macam expert ya. Nih. Nah ini, setiap orang yang mengalami infeksi atau bakteremia mempunyai resiko terjadinya sepsis. Nih. Infeksi itu didefinisikan sebagai adanya invasi dari organ yang sebetulnya dia harusnya steril oleh organisme. Ini jadi organisme yang patologis. Kemudian bakteremia itu adalah keberadaan bakteri di dalam darah. Nah, ini kalau untuk sepsis itu karena dia bisa membahayakan, biasanya kita harus mengidentifikasi kalau dia mulai sepsis. Ini ada skor yang namanya Q-SOFA atau NEWS ini. Jadi perlu diidentifikasi sejak awal.
Ini ya, Quick Sequential ini Organ Failure Assessment Score atau QSOFA score, dan National Early Warning Score atau NEWS score. Ini ada di kalkulator. Ini ada ya. Kalau QSOFA ini bisa dihitung. Kita melihat ini ya dari 3 komponen. Ini bisa kita lakukan pada waktu di IGD. Kita lihat satu-satu. Apakah ada respiratory rate lebih dari 22 kali per menit? Kemudian ada gangguan kesadaran atau tekanan darah sistolik kurang atau sama dengan 100 mm air raksa. Nah, ini skornya ini ada 1, 2, 3. Kalau skor lebih besar atau sama dengan 2, itu biasanya prognosisnya akan lebih buruk. Nah, use itu kalau itu ada 6 parameter. Respiratory rate, kemudian saturasi oksigen, tekanan darah sistolik, kemudian nadi, kemudian tingkat kesadaran, kemudian juga suhu. Itu nanti ada. Kalau 0 sampai 4 tuh low risk, kemudian 5 sampai 6 medium risk, 7 atau lebih itu high risk. Ya, kita bahas dulu tentang SOFA. Ini SOFA itu juga untuk mengetahui disfungsi organ ya. Itu biasanya dihitung 24 jam pada waktu dia masuk ICU dan setiap 48 sesudahnya. Ini kalau misalnya skornya meningkat sekitar 30%, itu dikaitkan dengan kematian peningkatannya 50%. Ini kita melihat di sini. Yang dihitung itu adalah respiratory system, cardiovascular system, kemudian hepatic system, coagulation system, neurologic system, dan renal system. Jadi orang yang sepsis itu terkena gangguan multi organ, sehingga penilaiannya itu juga perlu komprehensif. Kita lihat dari berbagai macam sistem. Kalau dari respiratory system itu dia dilihat dari PaO2 banding FiO2. Jadi kita lihat tekanannya oksigen itu ya. Kemudian kardiovaskular sistem itu kita lihat apakah perlu obat-obatan untuk menaikkan tekanan darah. Kemudian sistem hepatik itu pakai bilirubin. Koagulasi kita melihat angka trombosit. Jadi kalau orang-orang sepsis, kalau terjadi di ICU itu biasanya angka trombositnya turun. Jadi dia mudah perdarahan sekaligus terjadi penyumbatan karena adanya trombus. Nah, kita melihat dari situ. Kemudian neurologic system dari GCS itu, kalau kalian udah biasa tahu kan, GCS itu untuk menilai kesadaran. Kalau kesadarannya itu makin turun, berarti dia prognosisnya akan semakin buruk. Renal system itu kita melihat kreatinin atau urine output, jadi kita pantau juga kencingnya. Karena itu orang-orang yang mengalami sepsis kalau dia masuk rumah sakit, apalagi kalau tidak sadar, biasanya kita pasang kateter untuk tahu urine outputnya bagaimana. Ya. Jadi ini sepsis itu merupakan disfungsi organ yang dapat mengancam jiwa disebabkan karena respon disregulasi host terhadap infeksi ini. Kemudian ada lagi yang namanya septic shock. Septic shock itu orang sepsis tapi tekanan darahnya turun ini ya. Nih, kemudian juga bisa dihitung laktatnya. Kalau laktat kan terus terang di rumah sakit jarang periksa ya. Itu. Kalau laktatnya tinggi, resikonya kematian juga tinggi. Kemudian juga ini pakai AI ya, ini zaman dulu juga sudah ada, ini bisa dipakai juga. Tapi kalau ini terus terang kita juga belum pakai. Kalau QSOFA masih kadang-kadang bisa pakai. Nah ini SOFA score. Kalau severe sepsis atau sepsis yang berat, itu adalah sepsis yang berhubungan dengan adanya hipoperfusi jaringan yang ditandai dengan laktat yang meningkat serta oligouria, kencingnya sedikit, atau disfungsi organ, misalnya kreatininnya naik atau koagulopati. Septic shock itu adalah sepsis yang disertai shock. Modelnya dia adalah tipe vasodilatory atau distributive shock. Itu. Jadi didefinisikan sebagai sepsis yang mempunyai abnormalitas sirkulasi seluler dan metabolik yang berhubungan dengan peningkatan resiko mortalitas daripada sepsis itu sendiri. Biasanya dilihat yaitu ya, kalau misalnya kita sudah melakukan resusitasi cairan, tapi kita memerlukan vasopresor untuk mempertahankan tekanan arteri
di atas 65 mm air raksa. Kemudian tadi systemic inflammatory response syndrome itu mirip-mirip kriterianya itu ya, tapi dia tidak ada bakteri-bakteri atau infeksi yang teridentifikasi. Ini hanya merupakan suatu sindrom klinis itu, SIRS. Sekarang juga sudah jarang dipakai. Systemic inflammatory response syndrome. Jadi ini non-infeksi, tapi gejalanya mirip sepsis. Bisa terjadi pada autoimun, pankreatitis, vaskulitis, tromboembolisme, luka bakar, atau pembedahan. Kemudian ada MODS tadi. MODS itu multiple organ dysfunction syndrome. Itu merupakan disfungsi organ yang progresif pada pasien yang mengalami penyakit akut. Dan homeostasis tidak dapat dipertahankan tanpa intervensi. Jadi kalau MODS itu biasanya ada gangguan-gangguan, biasanya ada infeksi, sepsis, dan septic shock, dan ada yang tadi bisa juga karena yang non-infeksi tadi. Dan dapat digolongkan jadi primer atau sekunder ini. Jadi kalau yang primer itu terjadi di awal ya ini ya. Kemudian kalau yang sekunder itu juga merupakan respon yang indirect ini karena adanya respon dari hostnya sendiri. Ini kalau kita ingat MODS itu ya, pada waktu kita dulu gempa di Bantul, kalian dengar belum ya? Gempa Jogja itu tahun 2006. Udah lahir belum? Kalian lahir tahun berapa? Oh ya, tahun 2006 lahir ya, berarti kalian mungkin masih bayi. Dulu saya juga punya anak tuh waktu tahun 2006 juga, waktu saya masih residen. Itu saya masih cuti waktu 2006 itu. Nah, itu baru gendong anak saya, itu anak saya masih bayi itu, anak saya masih cuti. Tiba-tiba gempa itu, gempanya tak kira itu gunung berapi mau meletus, ternyata gempa Bantul yang besar itu, yang meninggal ribuan. Waktu itu saya masih cuti tapi pergi ke Sarjito karena apa? Karena sudah dipanggil, kekurangan tenaga. Di Sarjito itu saya masih residen ya, banyak pasien yang mengalami rhabdomyolysis. Jadi karena apa? Ketiban tiang lah, karena jatuh lah, karena kena bangunan runtuh lah, itu waktu di gempa Bantul itu. Nah pada waktu itu pasien-pasien itu tidak hanya ada di tempat tidur, di geladak-geladak itu di ruang parkir, di tempat selasar-selasar itu pastinya juga ada di situ. Nah di situ banyak pasien yang mengalami rhabdomyolysis. Pada waktu rhabdomyolysis itu biasanya terjadi gangguan otot, ototnya kan dia rusak. Sehingga karena ototnya rusak itu ginjalnya dia juga jadi bermasalah. Banyak orang yang mengalami gagal ginjal akut. Nah itu juga bisa terjadi karena rhabdomyolysis. Ini primary MODS gitu. Nah ini labnya. Kalau orang leukosit normal itu kan paling 4-11 ribu ya, atau 12 ribu. Kalau orang pada yang sepsis itu biasanya leukositnya dia akan naik. Terutama kalau bakterial bisa lebih dari 12 ribu. Atau leukopenia kurang dari 4 ribu. Kemudian kalau misalnya orang sepsis itu juga bisa 10%-nya dia jadi bentuk imatur.
iskemia. Nah, ini bisa. Nah, ini kadar gula darah ini bisa jadi naik ya. Kemudian CRP itu adalah protein fase akut, itu juga bisa naik pada orang yang mengalami sepsis. Kemudian oligouria yang akut, kencingnya jadi sedikit, tadi kan perfungsinya jadi jelek kan. Karena perfungsinya jelek, urin outputnya kurang dari 0,5 ml per kilogram berat badan per jam, paling tidak pada waktu 2 jam, walaupun kita sudah memberikan resusitasi cairan. Nah, jadinya karena dia distributif shock kan, nah itu dia jadi di pembuluh darahnya itu dia jadi intravaskulernya dia jadi sedikit, karena itu urin outputnya dia juga jadi berkurang. Kemudian kreatininnya meningkat lebih dari setengah miligram per desiliter. Kemudian ada abnormalitas dari koagulasi. Kalau dicek INR itu lebih dari 1,5, atau APTT-nya dia lebih dari 60 detik. Jadi INR dan APTT itu adalah marker-marker untuk mengetahui bagaimana koagulasi pada pasien. Kemudian trombositopenia, biasanya trombosit yang normalnya 150.000 sampai 450.000 pada orang yang sepsis bisa turun jadi kurang dari 100.000. Kemudian ada lagi tadi disfungsi hati, tandanya hiperbilirubinemia atau plasma total bilirubin lebih dari 4 mg per desiliter. Jadi sepsis ini dia mengenai berbagai macam organ sehingga dapat menyebabkan multiple organ dysfunction. Nah, kemudian ada juga adrenal insufficiency yang ditandai dengan hiponatremia dan hiperkalemia. Kemudian uterine sick syndrome ini juga dapat ditemukan pada sepsis. Kemudian laktat naik. Nah, kalau laktat terus-terusan kita jarang periksa ya, padahal sebetulnya kalau di sini dikatakan bahwa pemeriksaan laktat itu penting. Kemudian prokalsitonin juga marker. Sekali periksa itu sekitar 1 jutaan, agak mahal ini. Itu juga dia meningkat. Kemudian ada MR Pro ADN, ini juga bisa diperiksa, tapi terus terang kami yang di Bethesda itu belum memeriksa ini. Paling yang bisa kita lakukan ya pemeriksaan cuma paling plasma prokalsitonin. Adrenal insufisiensi aja untuk kortisolnya juga kita jarang kita lakukan pemeriksaannya. Kemudian ini biasanya orang kalau sepsis itu kita lakukan kultur darah. Bisa juga kultur dari bagian-bagian yang mengalami infeksi. Misalnya orang yang kena pneumonia kemudian sepsis, kita lakukan kultur sputum. Ada juga orang yang dari infeksi saluran kencing jadi urosepsis, itu kita lakukan kultur urin. Tidak semua orang yang dikultur darahnya itu dia positif. Banyak orang yang dikultur darahnya itu hasilnya negatif, entah karena pengambilan kulturnya itu yang kita kurang betul, atau bisa juga karena pasien sudah diberikan antibiotik sebelum kultur darah dilakukan. Karena itu memang pada waktu kita melakukan kultur itu kadang-kadang hanya 50% yang bisa terdeteksi, walaupun itu tidak mengesampingkan terjadinya infeksi. Nah ini, jadi ada berbagai macam tempat bakterinya masuk, misalnya dari saluran napas. Infeksinya bisa gangguan saluran napas atas dan bawah. Kemudian dari saluran kencing. Kemudian dari kateter vaskular. Misalnya pada orang-orang yang dipasangi alat untuk HD itu, HD CAT itu juga bisa mengalami infeksi menyebabkan sepsis. Nah, kemudian ada juga yang berasal dari ini kateter yang ada di pleura, itu biasanya untuk mengeluarkan cairan pleura. Dari luka ini juga bisa. Dari luka itu orang yang diabetes itu dia kan kadang-kadang lukanya sulit baik ya karena ada aliran darah yang terhambat. Saya tuh dulu pernah punya pasien ya, dan ini saya nyesel banget pada waktu itu. Pasiennya itu dia memang kena ulkus diabetes, sudah sampai terjadi gangren. Dan pasien itu kita motivasi kalau gangren itu ya memang gimana pun juga perlu untuk dilakukan amputasi. Pasiennya itu nggak mau. Akhirnya walaupun nggak mau gitu ya kita nggak bisa memaksa. Karena kita kan kalau ada tindakan harus ada persetujuan pasien. Kalau kita langsung amputasi tanpa persetujuan pasien jelas kita salah. Akhirnya infeksinya itu memberat dan pasiennya meninggal. Itu pasiennya tidak mau diamputasi itu. Jadi sumbernya sepsis disebabkan karena gangguan dari luka itu. Kalau melihat ini malah saya juga jadi ingat, saya punya pasien itu istimewa lagi.
Jadi pasiennya itu juga kena ulkus diabetes, kemudian dia langsung datang ke poliklinik. Dokter, saya minta diamputasi. Itu satu-satunya pasien yang minta diamputasi sendiri. Itu hebat banget. Padahal kakinya yang satunya sudah diamputasi, dan dia merasakan bahwa setelah diamputasi kakinya dia lebih merasa nyaman. Jadi ketika kakinya yang satunya mengalami luka, dia juga minta kakinya yang satunya ikut diamputasi lagi. Dan sekarang pasiennya kakinya dua-duanya diamputasi, tapi pasiennya masih bisa naik motor sendiri. Itu luar biasa sekali. Tapi ya memang ini kita waktu itu motivasi pasien yang meninggal itu kita tidak bisa, pasiennya tetap nggak mau. Ya akhirnya pasiennya meninggal dengan sepsis, ya mau gimana lagi. Gitu. Kemudian dari kulit juga bisa merupakan sumber infeksi. Dari sistem saraf itu, dari gangguan gastrointestinal, orang yang diare itu juga bisa terjadi sepsis. Intraabdominal itu bisa. Kemudian juga kateter itu ya untuk peritoneal dialisis itu ya orang yang dilakukan HD hemodialisis, tapi peritoneal dialisis pada cuci darah lewat perut itu juga bisa menyebabkan sepsis. Kemudian dari traktus genitalis itu dari gangguan kelamin, kemudian dari tulang, kemudian juga bisa dari sendi itu bisa menyebabkan sepsis juga. Ini sumber-sumber infeksinya, jadi bisa dari mana saja. Mungkin sampai sekalian juga bisa baca, dan ini sekarang kita mau membahas tentang leptospira ya. Ini lagi ngetren sekarang. Bentar, piye carane? Nah ini surat edaran tahun 2025. Tapi ini baru saja di blow up lagi dan dibagikan lagi. Nih, kewaspadaan kejadian leptospirosis dan hantavirus. Nih, jadi sekarang ini baru darurat leptospirosis. Di Jogja lagi banyak orang yang kena leptospirosis. Beberapa waktu yang lalu kita kan punya pasiennya itu trombositopeni. Pasiennya udah agak sepuh ya, itu umurnya 50 tahun lebih. Nah, pasiennya itu trombositopeni datang ke kita. Leukositnya pada waktu itu tidak ada kenaikan. Waktu itu kita menyangka itu, wah ini jangan-jangan demam berdarah. Nah kita guyurlah cairan. Ternyata pada waktu dia hari ke-7, ternyata trombositnya belum naik-naik. Padahal kalau orang demam berdarah harusnya kan hari ke-7 dia sudah naik kan. Ternyata, wah kok jadi pasiennya jadi ikterik, kemudian gangguan ginjal, keratinnya mulai naik. Ternyata pasiennya bukan demam berdarah, tapi ternyata dia mengalami leptospirosis. Nah itu kita mesti harus hati-hati. Jadi dia zoonosis akut yang disebabkan oleh genus Leptospira, ditularkan melalui kontak langsung atau tidak langsung urin hewan yang terinfeksi bakteri Leptospira. Ini ada kisah menarik juga, pernah dapat pasiennya itu dia kena leptospirosis juga, udah positif. Ternyata kenapa kok dia kena leptospirosis? Dia nggak pernah pergi ke tempatnya yang becek-becek, maksudnya dia nggak ada tukang kebun apa-apa. Tapi ternyata suatu malam dia mabuk, kemudian dia itu dikancingi pintunya oleh istrinya, jadi nggak bisa masuk rumah, dan dia tidur di pinggir selokan. Nah setelah itu dia jadi kena leptospirosis. Jadi kalian kalau misalnya tengkar-tengkar sama pacar, hati-hati deh, jangan tidur di pinggir selokan ya. Sekarang soalnya ya kayak gitu tuh bisa jadi masalah deh, bisa jadi leptospira. Masuk leptospira et kausa padu sama bojone. Jadi gejalanya bisa ringan seperti demam dan nyeri otot, hingga berat seperti gagal ginjal dan perdarahan paru yang fatal. Dan biasanya sering terjadi pada musim penghujan dan daerah sanitasi yang buruk. Sekarang ini hujan itu juga tidak terlalu sering lagi, tapi entah kenapa kok leptospirosisnya masih ada lumayan. Kalau hantavirus kita nggak usah bahas ya. Nih, kemudian bagaimana cara mencegahnya? Itu adalah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya walaupun tikus itu ada yang imut kayak Mickey Mouse, ya nggak usah kita biarkan lah dia, nggak usah dipiara ya. Ini. Kemudian makanan dan minuman disimpan dengan baik dan aman agar jauh dari jangkauan tikus. Ini. Kemudian memberantas tikus dan mencuci tangan.
Menggunakan alas kaki saat beraktivitas di tempat berair, berlumpur atau genangan air yang kemungkinan tercemar urin tikus. Nah, ini. Kemudian mengelola limbah rumah tangga dengan benar, termasuk menutup rapat tempat sampah. Bila terjadi tanda-tanda klinis leptospirosis, mencari pertolongan medis dengan segera dan periksa ke vaskes pertama atau puskesmas terdekat. Ini. Kemudian ada surveillance, kemudian ada pelaporan dan memperkuat tes-tesnya ya, pakai rapid diagnosis test atau pakai PCR. Ini. Kemudian meningkatkan kewaspadaan terutama di fasilitas layanan kesehatan swasta, tempat praktek mandiri dokter dan tempat praktek mandiri bidan dalam mengenali gejala, diagnosis dan penata laksanaan penyakit leptospirosis serta berkoordinasi dengan dinas terkait. Kemudian di puskesmas rumah sakit ini juga hampir sama, deteksi dini ya dengan mengoptimalkan segala fasilitas, kemudian juga melakukan tes. Kemudian memasukkan sebagai diagnosis diferensial pada kasus demam akut. Nih. Jadi pada waktu kita mendapatkan pasien demam, kita mesti mewaspadai adanya leptospirosis ini. Nah kita bisa bilang, kalau orang di luar negeri itu orang kalau demam nggak pernah dikasih antibiotik. Makanya penggunaan antibiotik itu sangat rasional. Yalah mereka di luar negeri sana, mereka jarang di Singapura ada leptospirosis. Dokter di Singapura dapat leptospirosis, bingung lah mereka. Di sini leptospirosis sudah biasa. Nah ini, mereka nggak tahu pasien saya tuh, itu teman saya ada dapat pasiennya tuh demam terus menerus kan, dibawa ke Singapura. Dokter Singapura ngasih apa? Amoxicillin. Nah ternyata beda banget lah, di amoxicillin di sana nggak mempan. Akhirnya pasiennya itu kan pejabat, dibawa pulang lah. Kemudian diperiksa sama teman saya itu, di sini dikasih antibiotik yang sudah canggih-canggih itu, meropenem dan lain-lain. Akhirnya ya sembuh. Ya mau gimana lagi lah kita kalau mau pakai antibiotik itu ya, kalau memang rasional ya kita rasional. Tapi kalau misalnya kita mencurigai ada lepto dan lain-lain ya langsung aja dikasih antibiotik. Karena kalau misalnya dia demam berdarah dikasih antibiotik dia nggak fatal. Leptospirosis tanpa antibiotik bisa fatal dia. Ini. Kemudian melakukan deteksi dini leptospirosis pada pasien dengan demam yang memiliki riwayat kontak dengan daerah banjir, persawahan, peternakan, pemukiman kumuh dengan populasi tikus tinggi atau aktivitas yang meningkatkan resiko terpapar bakteri leptospirosis ini. Kemudian menggunakan rapid diagnosis test leptospirosis IgM pada kasus demam lebih dari 5 hari pada puskesmas dan rumah sakit dan memberikan antibiotik ya nih pada kasus suspek leptospirosis serta merujuk pasien probable dengan gejala berat atau demam lebih dari 5 hari ke vaskes rujukan. Nah, jadi kalau udah kita pas pada leptospirosis, tidak tahulah ini antibiotik itu memang kita perlukan lah, nggak usah kita idealisme, udah nggak perlu pakai antibiotik. Kalau kita ada probable, ya udah mulai dikasih aja ini. Apalagi kalau zaman-zaman musim hujan ini, hati. Ini seperti biasa meningkatkan kemampuan petugas kesehatan, ini ya. Ini juga dah kayak tadi. Kemudian ada penyuluhan dan alat perlindungan diri. Kemudian sanitasi, pengelolaan sampah dan memastikan kebersihan saluran air. Kemudian pengendalian hama. Kemudian pembasmian tikus, gerakan rumah sehat bebas tikus ini. Kemudian pengelolaan sampah tertutup, perbaikan drainase dan pengurangan tempat persembunyian tikus ini, mendorong terciptanya kawasan pemukiman bebas tikus ini. Kemudian pengelolaan sampah, pengendalian tikus terpadu ini. Jadi malah oyak-oyakan karo tikus ini. Barusan itu saya dapat pasien leptospirosis, itu dia kerjaannya dia adalah tukang sampah. Ya, kita tanya berarti kalau orang dapat demam gitu kita lacak faktor resikonya. Kemudian ada penyuluhan, nah ini. Ini tahun lalu tapi ini barusan diedarkan kembali. Belum lama nih, baru beberapa hari yang lalu. Nah, ini kan yang dari Dinas Kesehatan kan, kita piye materi. Nah, ini saya pakai PPT-nya dari Dr. Doni.
Dr. Doni itu konsultan penyakit tropik infeksi. Nah ini lebih banyak, lebih lengkap, dan ini yang dipakai dinas kesehatan soalnya. Makanya kita kalau ada penyuluhan dan kalau ada audit, ini yang dipakai. Kalian besok kalau jadi dokter ya, itu kalau ada pasien kasus leptospirosis, itu nanti kalau ada pasien meninggal, kalian akan dipanggil dinas untuk dilakukan audit gitu. Jadi hati-hatilah kalau kalian dapat pasien leptospirosis. Nah ini ada audit, nanti kalian dipanggil ke dinas kesehatan, nanti ditanyain macam-macam. Leptospirosis merupakan penyakit yang akut, infeksi akut antropozoonotik, disebabkan karena leptospira ini. Ada gejala yang ringan, ada yang gejala berat. Kalau ringan mungkin dia seperti influenza, tapi kalau yang berat itu dia bisa jadi ikterik, kemudian jadi gagal ginjal, bahkan bisa terjadi gangguan hemodinamik dan gangguan hemoragik ya, dia mudah perdarahan yang disebut sebagai Weil syndrome. Kalau sudah terjadi Weil syndrome, ini prognosisnya jadi jelek. Biasanya yang masuk ke rumah sakit ya ini yang Weil syndrome. Kalau dia cuma yang ringan-ringan, biasanya dia tidak di rumah sakit, dirawat di rumah aja bisa. Nah ini. Jadi leptospira itu merupakan golongan Spirochaeta. Ya ini. Jadi ini bentuknya ya, bentuknya kayak coil itu, ya spiral ya ini. Nah ini bentuknya kayak gini ya, ini. Dan ini serovar ini ya dinamakan apa ini? Sarmen, Salinem, Paijan, Semprot, Harjo, Prayetno, Rahmat, Jasiman, Medanensis, Samaranga, Batavia, Javanica, Binjai, Bangkinang. Nah namanya nama-nama Indonesia dan namanya nama Jawa. Nih. Jadi banggalah kalian bahwa nama-nama seperti ini jadi nama-nama strain Leptospira. Nih, jadi yang bisa menyebabkan pterohemoragik itu yang Leptospira interrogans. Ini bentuknya jadi kayak gini, bentuknya seperti koil. Ini bentuknya kalau di mikroskopnya dan gelap, bentuknya kayak gini. Nih, bentuknya panjang-panjang gini, tapi bentuknya kayak koil. Internasional 0,1 sampai 100 kasus setiap 100.000 orang. Dan Indonesia itu mempunyai insidensi yang cukup tinggi. Dan terus terang mungkin lebih tinggi lagi karena nggak semua dilaporkan. Gitu. Semuanya dilaporkan. Di Indonesia ada di DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja ini ya, Sumatera, ini banyak ya, NTB, Sulawesi, Kalimantan. Kalau di Jakarta 2002 lebih dari 100 kasus leptospirosis. Di Jogja outbreak tahun 2010 itu lebih atau kurang lebih 500 kasus. Mortality rate-nya 10%. Yang konangan. Belum kalau yang nggak konangan, karena kadang-kadang belum tentu kita ngecek leptospiranya karena nggak ketahuan ya ketemunya segini. Kalau ketahuan mungkin lebih banyak lagi. Ini ya. Di Sarjito juga ada ini, dan ada skor yang namanya skor Vance ini. Nanti kalian cari sendiri ya, skor Vance itu kayak apa ya. Karena ini kalau skor Vance itu memang dipakai di luar negeri, tapi kalau di Indonesia kita pakai yang lebih sederhana. Ya ini biasanya terjadi pada waktu hujan, musim hujan ya. Kemudian kalau pada orang-orang yang kontak dengan ini ya, hewan-hewan, sanitasi buruk serta eksposur dari tempat kerja. Nih, barusan juga dapat pasien leptospira, ternyata juragan sapi itu. Pasiennya itu waktu itu mau diminta pulang, mau pulang itu dia udah bingung, dia minta pulang terus karena dia sudah kangen sama sapinya. Nih, reservoirnya ini ya, wild and domestic animal rodents, ini livestock ini ya, persapian ini. Kemudian juga kanin ini, kemudian juga wet mammal ini juga ini ya, macam-macam. Transmisi kontak dari nasal, oral atau mukosa dari mata di membrannya ya ini. Bisa juga dari kulit yang tidak intak ini.
Kemudian dari urin, indirect exposure melalui air, melalui tanah atau makanan yang terkontaminasi dari urin yang terinfeksi dari binatang. Nah ini jadi tikusnya itu banyak pipis, pipisnya ada leptospira, leptospiranya nular ke manusia. Ini gara-gara tikus ngompol, penyakit tikus ngompol ini. Ini kalau misalnya masuk pada itu kulit dari manusia yang mengalami abrasi itu ya, atau pada yang membrannya bisa infeksi gini. Multiplikasi terjadi pada darah dan jaringan dan dapat diisolasi dari darah dan cairan cerebrospinal dalam hari ke-4 sampai hari ke-10 pertama. Jadi 4 sampai 10 hari pertama itu bisa diisolasi dari darah dan cairan cerebrospinal. Di ginjal dapat menyebabkan nefritis interstisial atau tubular necrosis. Itulah yang menyebabkan orang-orang yang mengalami leptospira rentan untuk terjadinya akut kidney injury yang menyebabkan gagal ginjal. Jadi bisa orang-orang yang mengalami leptospira itu sampai dicuci darah. Tapi kalau dia memang akut, biasanya dia akan membaik sendiri dan tidak perlu cuci darah rutin. Kemudian dari hati juga ada nekrosis sentrilobular dengan proliferasi sel Kupffer. Dan pada yang parah bisa terjadi vaskulitis yang dapat mengganggu mikrosirkulasi dan meningkatkan permeabilitas kapiler. Ya, manifestasinya bifasik 2 sampai 26, biasanya 3 sampai 14 hari masa inkubasinya. Yang fase pertama leptospiremik, jadi ada bakteri di darah dan di cairan cerebrospinal. Fase kedua adalah fase imun bakteria. Ini bakteria dilihat di urin, tapi tidak di organ-organ yang lain atau di darah. Tapi sudah terjadi antibodi IgM ini. Bisa terjadi meningitis karena inflamasi atau imun kompleks. Jadinya kalau pada waktu hari pertama, janganlah kalian ngecek IgM-nya dulu, baru demam hari kedua, hari ketiga mau dicek IgM leptospiranya, berarti dia belum positif biasanya. Tapi kalau dia sudah infect, baru kita ngecek IgM leptospiranya. Nah ini, manifestasinya ada yang anikterik, ya tidak ikterik itu 90%. Itu dia seperti influenza, demam, menggigil, sakit kepala, nausea, vomitus, dan mialgia. Bisa juga nyeri otot. Biasanya nyerinya di betis, kayak orang pegelinu habis orang banyak lari itu. Itu biasanya bisa terjadi. Itu jadinya kita biasanya menyebutnya itu sebagai nyeri tekan gastrocnemius. Gastrocnemiusnya dipegang, itu dia akan mengalami nyeri. Itu tanda-tandanya dari leptospira. Nih. Kemudian demam ada subconjunctival suffusion. Conjunctival suffusion itu matanya jadi merah itu ya. Itu. Kemudian ada limfadenopati, palmar injection, rash, hepatomegali dan splenomegali dan bisa juga sedikit ikterik. Kemudian kalau pada waktu fase imun itu biasanya terjadi antibodi. Itu biasanya simptomnya malah justru lebih tampak. Yang bahaya adalah Well syndrome, itu adalah leptospirosis berat. Merupakan gangguan leptospira yang parah, itu yang kirinya ada kuning, disfungsi dari ginjal, hemorrhagic diastasis, dan mortalitasnya tinggi. Ini biasanya ini apa namanya? Ternyata karena serovar ikterohemorrhagic itu. Ini ya. Biasanya terjadi pada akhir fase pertama dan memuncak pada fase kedua. Tapi fasenya dapat memburuk sewaktu-waktu. Biasanya demamnya akan naik pada fase kedua. Bisa terjadi manifestasi dari paru-paru, bisa batuk, kemudian sesak napas, kemudian nyeri dada, kemudian batuk berdarah, hemoptisis, dan gangguan respirasi. Nah ini hemorrhagic konjungtiva ya, ini ya konjungtival hemorrhagic pada leptospirosis. Ini jadi gejala-gejala leptospirosis itu ada macam-macam. Ini kalian bisa baca, tadi sudah kita bahas. Nah, ini untuk hasil cek labnya. Biasanya ini ya ada sedimen, kemudian ada proteinuria,
Kemudian ini apa ada anitek leptospirosis sampai ke gangguan ginjal dan azotemia. Biasanya LED, SSR2-LD meningkat. Kemudian sel darah leukositnya itu 3.000 sampai 26.000 bisa lebih. Kemudian kalau pada well disease itu memang keadaannya prognosisnya lebih buruk, leukositnya bisa lebih dari ini. Trombositopeni bisa terjadi ya, itu pada 50% pasien dan berhubungan dengan gagal ginjal. Bilirubin dan alkali fosfatase juga dapat meningkat. Kemudian juga waktu ronsen dada juga bisa terjadi gangguan pada leptospirosis yang berat. Kemudian ini adalah defini diagnosis, keluar ya ini ujian ya. Nih, ini adalah adanya isolasi organisme dari pasien atau adanya serokonversi atau kenaikan antibodi yang digunakan ini ya dengan positif clinical and manifestation. Ini ada lab-labnya. Kemudian ada leptospira yang bisa diisolasi ya dari darah atau di cairan cerebrospinal. Kemudian bisa dikultur, kemudian bisa dipakai mikroskop medan gelap. Tapi sekarang kultur itu agak susah ya. Mikroskop medan gelap juga susah. Biasanya kita lebih senang pakai yang IgM lepto itu. Nah, ini penting ini ya. Ini sering kita dapatkan definisi kasus. Ini kalian kalau praktek itu kan tidak semuanya mempunyai untuk ngecek leptospira. Jadi ini kalian perhatikan ini. Kasus suspek adalah demam akut lebih besar atau sama dengan 38,5 dengan atau tanpa sakit kepala berat, mialgia, malaise, dan konjungtiva suffusion. Tadi matanya merah ya, mialgia, malaise, dan sakit kepala hebat. Dan yang penting ada riwayat kontak dengan lingkungan yang terkontaminasi bakteri leptospira. Nah, kalau tonggonya ada yang kena, ada orang yang kayak gini, kalian sudah bisa menyebut itu sebagai kasus suspek. Kemudian probable. Ini kalau di unit layanan kesehatan dasar, kasus suspek disertai minimal 2 dari gejala ini. Nyeri betis, batuk dengan atau tanpa batuk darah, ikterus, manifestasi perdarahan, hipatekia, mimisen, gusi berdarah, melena atau hematosesia, iritasi meningeal, anuria atau oliguria atau proteinuria, sesak napas, aritmia jantung, ruam kulit. Nih, kalau sudah kayak gitu segeralah dirujuk ke rumah sakit. Oh ya, mengenai aritmia jantung, orang yang leptospira itu seringkali juga ada yang komplikasinya sebagai miokarditis. Jadi waktu kalian periksa EKG itu gangguannya memang ada ST elevasi lah, ada blok-blok jantung, itu bisa terjadi. Biasanya enzim-enzim jantung juga meningkat. Bisa dikira orang gangguan jantung, ternyata itu adalah suatu manifestasi dari leptospirosis. Yaitu miokarditis itu bisa terjadi. Kemudian tadi probable ini ya, biasanya kan dirujuk kasus suspek disertai dengan IgM positif berdasarkan cek diagnosis cepat. Dengan atau tanpa ini minimal kriteria gejala laboratorium, pemeriksaan urin, neutrofilia reaktif dan trombositopenia kurang dari 100.000 dan bilirubin kurang lebih dari 2 mg. Ada gangguan fungsi hati, GPT, aminase, lipase dan kreatinin fosfokinase. Nah, ini dengan atau tanpa pemeriksaan serologi. Kalau confirm adalah kasus suspek atau kasus probable disertai salah satu dari berikut ini. Isolasi bakteri leptospira, PCR positif, serokonversi MAT dari negatif menjadi positif atau kenaikan titer dari 4 kali, titer MAT 320 atau lebih pada pemeriksaan satu sampel. Apabila tidak tersedia fasilitas laboratorium, hasil positif dengan menggunakan 2 tes rapid diagnosis yang berbeda dapat dianggap sebagai kasus confirm. Ini kalau ini yang dari WHO ya, ini ya ada Vance kriteria. Nah, ini kalian bisa baca di sini Vance kriteria. Tapi ya kalau di Indonesia kita lebih pakai yang tadi suspek, probable dan confirm itu. Karena orang-orang yang di Indonesia itu ternyata memang kita istimewa ya. Kenapa kok nggak pakai ini? Pertama ya memang masalahnya itu karena kita lab-labnya juga tidak terlalu canggih. Kemudian yang kedua, orang leptospira di sini banyak. Kalau di sana kan orang leptospira sedikit. Ini ada macam-macam ya yang dihitung ya, dipakai skor-skor ya. Tapi kita pakai yang tadi aja sudah cukup, yang suspek, probable, dan confirm. Ini adalah stage ikterik dan anti-ikterik leptospira.
biasanya ada leptospira itu ada fever, kalau yang anikterik itu ada demam, membaik, kemudian demam lagi sedikit. Tapi kalau pada yang icteric atau Wells syndrome, kemudian dia naik, kemudian dia tidak sampai turun normal dan tetap tinggi terus itu ya demamnya. Dan hati-hati pada Wells syndrome ini ada kuning, hemorrhagic, renal failure, bahkan myokarditis. Dan kita lihat di sini ya, leptospira pertama dia ada di darah, di cairan cerebrospinal, kemudian dia akan positif hasilnya di urin. Nih. Jadi pada waktu kalian mencapai akhir-akhir itu, kalau kalian cari di darah ya nggak ketemu, kalian carinya di urin ya. Dan ini tata laksana. Kalau kasus suspek itu langsung aja dikasih doxycycline 2 kali 100 mg selama 7 hari, kecuali anak, ibu hamil atau ada kontraindikasi. Nah kalian untuk yang jerawatan itu ya, doxycycline bisa juga digunakan untuk obat jerawat. Ya selain nanti leptospiranya kena ya jerawatnya sembuh lah, ini lumayan. Alternatifnya bila tidak dapat diberikan doxycycline, diberikan aja amoxicillin 3 kali 500 mg per hari. Kemudian kalau dewasa itu ya, atau 10-20 mg per kilogram berat badan per 8 jam pada anak, itu selama 7 hari juga. Bila alergi amoxicillin ya diberikan makrolid tadi. Amoxicillin atau doxycycline. Jadi gampang ini obatnya ya, banyak ini tersedia di pasaran. Amoxicillin itu banyak kayak kacang goreng, orang-orang udah bisa pakai. Doxycycline itu juga tidak terlalu susah dapatnya. Kalau kasus probable tadi dengan gejala-gejala tadi, kita bisa memberikan obat-obatan yang injeksi. Bisa diberikan ceftriaxone 1-2 gram intravena per hari selama 7 hari. Kemudian penisilin prokain 1,5 juta unit per IM per 6 jam selama 7 hari. Kita terus lebih memilih ceftriaxone karena kalau orang dicoblos-coblos IM itu dia tentu saja tidak nyaman. Ceftriaxone kan masuknya intravena. Kemudian ampicillin 4 kali 1 gram IV selama 7 hari. Kemudian terapi suportif, jadi kita memperhitungkan gejalanya dan kita menerapkan gejalanya. Dibutuhkan bila ada komplikasi berupa gagal ginjal, perdarahan organ berupa paru, saluran cerna, saluran kemih cerebral, syok, dan gangguan neurologi. Prognosis, sebagian pasien dia akan membaik, tapi mortalitas akan tinggi pada pasien yang sudah tua dan mengalami Wells syndrome. Sehingga kita juga perlu melakukan follow up, terutama pada pasien-pasien dengan gagal ginjal dan disfungsi hati. Pencegahannya seperti tadi kita sudah membicarakan tadi ya. Jadi kita membasmi tikus ini ya. Kemudian ada hemofilaksis, tapi terus terang saya tidak pernah ngasih ini hemofilaksis, kayaknya juga percuma, mendingan lebih baik jaga sanitasi saja. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan. Kalau ada yang mau tanya, ini udah jam 4, habis ini ada itu lagi nggak? Ada, habis ini ada lagi nggak ini kuliah? Ada. Pulang ya. Ya udah, selamat pulang. Ini bahan-bahannya sudah ada di sini ya. Ya selamat sore. Kalau sekarang saya udah bisa bilang selamat sore, nggak selamat pagi lagi.